Subhanahu wa taala tidak sembarangan memerintahkan hambanya untuk bersedekah, dan Rasulullah
sedekah yang pertama adalah sedekah dapat menolak bala. Selain pahalanya besar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nilai lebih dan keutamaan sedekah. Di antaranya sedekah berfungsi untuk menolak bala dan bencana dalam perjalanan manusia. Bahkan sedekah bukan hanya menghindari bencana, akan tetapi bencana tidak akan melewati jika ada orang yang bersedekah. Kita sebagai manusia yang diselimuti serba kelemahan dan kekurangan, tidak akan mampu mendeteksi sedekah yang mana dan sedekah apa saja yang bisa menghindari bencana tersebut, sehingga tidak melewati kita. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekahmu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian berupa bencana tetap akan datang kepada kita, bukan karena Allah tidak sayang dan tidak menilai sedekah kita. Namun, ini adalah bentuk ujian. Apakah kita akan tetap bersedekah seperti biasanya atau tidak, walaupun bencana dan kesulitan kita hadapi, atau berhenti karenanya. Oleh karenanya, membiasakan sedekah dalam kondisi apapun adalah suatu yang istimewa dan sangat besar manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ketahuilah oleh kita semua bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu melihat malaikat pencabut nyawa. Ia telah melihat malaikat Munkar dan Nakir. Mereka sudah ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Ia sudah sedang merasakan gelapnya kubur, sempitnya kubur. Ia merasakan sempitnya alam kubur sendirian. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang membantu dia. Pada saat seperti itulah orang yang sedang ada di dalam kubur itu melihat dahsyatnya sedekah dan serta manfaat yang dirasakan oleh ahli kubur tersebut. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, surah Al-Munafiqun ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mauta wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dan infakkanlah atau sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, "Ya Tuhan kami, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesali saat meregang nyawa. Mereka meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar saja untuk bertobat dan menyusul amal solehnya. Bahkan Buya Hamka menyebut bahwa permintaan mundur atau hidup lagi agar dia bisa bersedekah itu hanya percuma, sudah kasar dan terlambat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa permohonan itu tidak mungkin dikabulkan dan tidak mungkin terjadi. Kematian itu suatu yang hal mustahil ditangguhkan dan tidak mungkin lagi ada orang yang mengerjakan amal soleh. Orang yang sudah mati, sudah game over, tidak ada lagi amal pasca kematian. Pasca kematian adalah balasan untuk segala amal selama dia lakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang tidak mau membayar zakat atas harta yang dimilikinya di dunia, padahal dia orang yang berharta dan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Orang yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, tetapi dia tidak melaksanakan atau menunaikan korbannya, maka di saat kematian sudah datang menjemput, ia akan mengatakan ia minta dikembalikan untuk berzakat atau untuk beramal soleh. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengembalikannya atau mengabulkan permintaan orang yang sudah mati itu. Maka dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Tirmizi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man kana lahu malu yuballighu hajjal baiti rabbihi tajibu alaihi
muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, pahala sedekah akan memadamkan panasnya api di dalam kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, as-sadaqatu tutfa'ul khati'ata kama yutfatul ma'un nar. Sedekah itu, kata Rasulullah, menghapuskan kesalahan laksana air dapat memadamkan api. Dengan demikian, orang-orang yang sudah mati menginginkan hidup kembali, lalu bercita-cita ingin bersedekah karena pahalanya disegerakan sejak mulai dia mengawali kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Bahkan orang-orang yang sudah mati berharap hidup kembali dan akan bersedekah karena pahala sedekah itu dapat menaungi orang yang rajin dan senang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqata la tudfa'u an ahliha harral kubur wa innama yastazillul maut yaumal qiyamati fi zilli shadaqah." Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur bagi pelakunya, dan sesungguhnya pada hari kiamat seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa alasan bahwa orang-orang yang sedang di alam kubur atau alam barzakh, mereka menginginkan hidup kembali dan ingin bersedekah karena ternyata pahala sedekah itu didahulukan sejak kehidupan pertama di gerbang awal kehidupan akhirat, yaitu kehidupan di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu bersedekahlah, karena seistimewa dalam bersedekah adalah sangat tinggi dan kemuliaan hidupnya akan menyertai kita. Orang bijak mengeluarkan kata-kata hikmahnya, jangan malu jika hanya mampu memberi sedikit untuk bersedekah, karena selalu ada kebaikan dalam berbagi. Kebahagiaan akan semakin bertambah jika saling berbagi dengan sesama. Berbagi bukanlah tentang seberapa besar dan seberapa harganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang kau berikan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa meraih keuntungan, kesuksesan, keberkahan hidup dengan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lallazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin.
ala ni'ami yazidkum wa la zikrullah